Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sahabat informasi, kali ini saya akan mencoba menggunakan transportasi baru di kota saya ya, di kota kelahiran saya, ini kota Purwokerto Satria. Jadi di sini sudah mengadopsi seperti busway ya, menggunakan bus trans ya. Seperti apa detailnya nanti ikuti terus video ini. Ini saya sedang menuju halte keberangkatan ya. Jadi setiap bus itu memiliki terminal ya, terminal untuk keberangkatan dan pemberhentian. Ini kebetulan di Desa Notok ya, atau kita katakan Terminal Notok ini sebagai titik terakhir dari bis ini menuju kota wisata Baturaden. Dan ini penampakan bisnya sudah jalan. Ini dari halte Notok ya. Memang Trans Banyumas ini tidak sebesar busway di Jakarta ya, namun pada prinsipnya sama ya. Ini dari halte ini, halte untuk tempat menunggu penumpang keberangkatan bis. Dan ini ada beberapa armada bis yang standby untuk keberangkatan. Kemudian di tempat menunggu juga ada beberapa papan informasi seperti rute daripada Trans Banyumas dan juga kode-kode bisnya. Kemudian ini juga ada rute khusus di bis yang berada di lokasi ini ya. Kemudian di sini untuk para pelajar dan lansia serta disabilitas juga memiliki tarif khusus. Kalau untuk tarif dewasa, kalau sekarang ini ya tahun 2023 itu 3.900. Untuk pelajar masih gratis ya. Dan ini tempat-tempat pemberhentian arah berangkat dan arah balik. Ini rutenya sebagian besar sama yang dilewati dan dilalui saat balik, tapi ada beberapa yang berbeda ya. Dan ini metode pembayarannya menggunakan kartu e-money, bisa menggunakan Brizi, bisa menggunakan Flash atau kartu lainnya ya. Pokoknya semua kartu sudah bisa dipakai. Dan yang masih berbeda dari busway Jakarta, di sini haltenya masih pendek ya. Jadi karena di sini pemberhentiannya langsung di pinggir jalan. Dan pembayarannya langsung di bis ya. Jadi satu kartu bisa juga untuk rombongan. Ngetepnya kapan? Dan ini caranya ya, ngetepnya kita kalau 4 orang berarti ngetepnya 4 kali. Satu. Oh, tandanya udah apa sih? Tandanya udah ngetep. Terima kasih. Udah, makasih. 24.400. Ya, makasih. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita naik, kita mengetap kartunya pada bagian tab. Kemudian setelah terbaca nanti ada tulisan terima kasih. Berarti saldo dari kartu e-money kita sudah terpotong untuk membayar tarif bis Trans Banyumas ini. Kemudian kita akan melihat bagian internal busnya ya. Di sini memang mirip seperti busway ya. Jadi ada dua sisi kursi yang saling berhadapan. Kemudian di bagian belakang itu ada 4 kursi. Kemudian di bagian kanan kiri itu ada beberapa kursi. Di bagian kanan ini ada 4. Kemudian di bagian yang sebelah kiri saya atau yang panjang ini ada 9 kursi. Jadi totalnya itu 17 ditambah yang depan berarti 18 kursi. Ini berarti menumpang 18 tempat duduk, kemudian sisanya itu berarti berdiri ya. Ini sudah ada tempat
pegangannya untuk berdiri, cuma saya nggak menghitung ini jumlahnya berapa. Kemudian kita bisa juga sebelum berangkat, saya kebetulan bertanya-tanya sama drivernya, jadi memang dia bekerja drivernya sendirian ya, tidak seperti busway yang menggunakan kenek dalam bis karena menjaga pintu masuknya. Kalau di sini itu hanya supirnya saja ya yang mengendarai armada ini tanpa kenek. Oke, kita berangkat, kita akan nanti lihat bagaimana ketika kita melewati halte-haltenya. Nah, jadi nanti setiap keberangkatan atau setiap halte bis ini pasti berhenti ya, pasti berhenti, baik ada yang turun maupun tidak, baik ada yang naik maupun tidak, pasti bis ini berhenti ya sesaat ya. Kalau tidak ada yang naik atau maupun yang turun ya berarti dia berhenti, buka pintu, kemudian tutup lagi, kemudian jalan lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin takut terlupakan, di sini bis ini selalu memberikan informasi ketika akan melewati halte-halte ya. Jadi akan ada pemberitahuan halte pemberhentian berikutnya. Misalnya halte Pasar Patikaraja, halte Makam Pahlawan dan sebagainya seperti itu ya. Dan di bis ini juga ada brosur untuk halte pemberhentian dari bis yang dinaiki. Dan ini tanda-tandanya ya, di pinggir jalan ini ada tanda bus stop. Nah, ini adalah halte atau tempat naik dan turunnya bis Trans Banyumas ini. Jadi tidak bisa berhenti di sembarang tempat ya. Jadi kalau teman-teman mau naik bis ini harus menunggu di tempat-tempat tertentu bus stopnya ya. Dan di dalam sini juga ada informasi bertuliskan halte-halte yang dilewati dan akan dilewati. Teman-teman bisa membaca di papan informasi yang di atas kemudi ya. Dan ini bis kalau penuh seperti ini, jadi sebagian memang harus berdiri seperti di Jakarta ya, seperti busway memang sama seperti ini, berpegangan pada tali gantungan di atas. Dan untuk pintunya di sini ada dua ya, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau pintu masuk itu bagian depan untuk penumpang naik, kemudian yang pintu tengah yang pintu besar ini untuk penumpang turun. Kalau yang depan itu kan yang ini, yang tampak depan ini, jadi orang masuk langsung ngetap kartu e-money-nya, dan yang ini untuk keluarnya ya. Kemudian untuk keamanan di sini juga ada CCTV di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, teman-teman bisa lihat ini CCTV-nya ya. Jadi driver pun bisa memantau penumpang tanpa harus nengok ke belakang ya. Oke, seperti itu. Ini kebetulan saya sudah sampai ke terminal Kota Wisata Batu Raden. Terima kasih telah memilih layanan teman. Perhatian berikutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara naik bis Trans Banyumas ini. Dan ini saya mencoba dari titik ujung ke ujung ya, jadi dari Terminal Notok ke terminal terakhir Batu Raden ya. Jadi nanti ini juga dari Batu Raden ke Notok mentok ya. Jadi saya tidak turun dari titik 0 sampai 0 kembali, dari ujung ke ujung ya. Oke, mungkin itu seperti itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Buat teman-teman yang masih memiliki kebingungan atau pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Dan armadanya cukup bagus ya, cukup ganteng. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga ada manfaatnya.